Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasul ba'da. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita hormati. Pertama sekali kembali kita bersyukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu kita dipertemukan dalam kajian ta'lim dalam majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis yang oleh Nabi SAW katakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah di antara rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling belajar, ya saling belajar. Jadi ketika Ustaz menyampaikan, kadang-kadang yang disampaikan Ustaz itu mungkin salah, karena Ustaz juga manusia. Nah, maka kita bisa berdialog Bapak Ibu, saling belajar. Nah, kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimul malaikah, turun kepada mereka, nazal alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, wa khafat umur rahmah, dan Allah naungi mereka, curahkan kepada mereka rahmat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, wa ghasyat umur rahmah, dan Allah curahkan rahmat, wa khafat bihimul malaikah, nah, dan mereka itu dinaungi oleh malaikat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam yang berbahagia insyaallah dalam kajian majelis ilmu, Allah turunkan kepada kita ketenangan, Allah curahkan rahmat kepada kita, dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah bangga-banggakan kita di antara makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini insyaallah menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti disampaikan oleh pengurus tadi, apapun jadi bertanya-tanya juga Bapak Ibu, pesan Ustaz Rio sampaikan kaji fikih, ya kaji fikih. Nah, seperti disampaikan oleh orang tua kita tadi, kalau secara umum itu kandungan Al-Quran yang 6 aspek tadi. Kandungan Al-Quran ada ibadah, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak, ya, ada sains, ilmu pengetahuan, ada kisah atau cerita. Nah, jadi agama itu luas, agama itu sangat luas. Begitu pula fikih. Ketika bicara masalah fikih Bapak Ibu, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Kalau secara garis besarnya dua saja punya fikih ibadah, fikih muamalah. Nah, dalam perkembangannya, ya, fikih muamalah itu kan hubungan kita sesama kita diatur dalam konsep Islam. Jadi nanti perkembangan fikih itu Bapak Ibu, ada fikih muamalah, ada fikih jinayat, ada fikih munakahat, ya kan? Ada fikih sistem kepemerintahan atau segala macam tuh. Nah, mungkin dari sekian luas pemahaman fikih tadi, kita fokus nanti kepada fikih ibadah. Nah, fikih ibadah pun Bapak Ibu itu luas benar. Ya, mulai dari taharah, masuk nanti mandi, ya kan? Masuk nanti tayamum, ada nanti solat, ada solat sunat, boleh. Masuk pula nanti masalah zakat, masuk nanti masalah haji dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita habiskan waktu kita, tidak cukup ya sudah. Apalagi cuma sekali sabulan kita wirid. sekali sabulan. Sedangkan 1 poin saja Bapak Ibu untuk persoalan solat saja. Ya, dalam biasa pembahasan kami 3 balik rukun solat itu paling tidak 3 balik kali pertemuan. Jadi per 1 kali pertemuan itu 1 rukun kita bahas. Kalau secara
secara detail. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tentu muncul pertanyaan, kalau mereka Ustaz bilo salah saja. Nah, kan itu menuntut ilmu itu tidak ada batas waktu itu. Menuntut ilmu itu tidak ada batas waktu salah saya. Kita habiskan usia kita, insya Allah dalam menuntut ilmu pengetahuan, maka mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam jihad fisabilillah. Nah, sebab menuntut ilmu itu termasuk pahala fisabilillah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tentu tidak kamu kisah malah kita bahas, kita kerucutkan nanti dalam fikih ibadah. Wabil khusus nanti yang kita bahas di awal-awal pertemuan itu terkait masalah fikih ibadah bab salat. Iya toh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah ibadah salat mungkin insyaallah di pertemuan akan datang nanti kita detailkan. Di awal pertemuan ini kita sampaikan dulu Bapak Ibu penyempurnaan ibadah salat jamaah yang kita bahas pada pertemuan Murid Nabi Patang. Kita singgung seketik Bapak Ibu ya terkait masalah fikih ibadah salat berjamaah. Namun nanti berharap kita ceramah sebentar saja sudah itu kita buka dialog. Nah, mudah-mudahan nanti insyaallah kalau ada pertemuan akan datang kita bahas detail secara detail mulai dari fikih taharah sampai nanti rukun-rukun salat yang membatalkan salat, yang dibolehkan dalam salat, kiat-kiat khusyuk dalam salat dan sebagainya. Sehingga nanti Bapak Ibu insyaallah kita paham. Dan termasuk nanti juga ragam bacaan sholat kita bahas. Sehingga nanti tidak ada muncul persoalan-persoalan. Kalau kini kan jadi masalah. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu minta menyampaikan kajian di satu musala. Itu ada jamaah yang tidak mau berjamaah. Memang kena mau berjamaah. Ada perbedaan bacaan. Ya, imam membaca Allahu Akbar kabira. Sementara jamaah itu kebanyakan baca Allahumma ba'id. Nah, sehingga tidak mau berjamaah lah. Nah, aku masalah. Nanti insyaallah akan sampai pembahasan kita sini ragam bacaan solat Nabi. Nah, sehingga nanti jangan gara-gara baca kita berbeda, sehingga nanti muncul pula dua musalah berakiat. Nah, ini kalau kita paham, itu kalau dikatakan fikih itu artinya paham. Ya pemahaman. Dan Sahih Bukhari katakan Nabi SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya dipahamkannya terhadap agama. Nah, jadi pembukaan pada malam ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ada rencana kita nanti melanjutkan kajian. Ya, ada rencana. Tapi kalau sekali sebulannya tidak sampai dah. Sekali sebulan Apakah sampai Pak ya? Insyaallah nanti Bapak Ibu. Kau dapat anda setiap hari mengaji ni. Walaupun di musala kau sekali 2 minggu, di YouTube bagailah mengaji. Cuma cari nanti Bapak Ibu alurnya yang pas. Nah, malam ini insyaallah kita sempurnakan kajian kita terkait masalah yang kita sampaikan di awal waktu Maulid Nabi Patang solat berjamaah. Itu yang kurang kini. Kesadaran kita untuk solat berjamaah itu sangat kurang benar gini. Coba cari Bapak Ibu. Kalau jemaah itu gamina Pak, Yesus. Kita jemaah siko di mana? Di mana itu jemaah? Oh iya. Ada berbagi, ada istiqomah. Tapi mau cari Bapak Ibu istiqomah penuh aja. Di Al-Azhar kabai panuah pula. Di Batang Toman ada KPLN panuah pula. Tapi di mana ketika sembahyang asar datang? Sedang mangannya ketika zuhur tiba. Di mana sembahyang asar? Di mana sembahyang maghrib? Di mana sembahyang isya? Apalagi subuh. Kadang-kadang ada cik musalam saja itu subuhnya sugang saja. Imam. Ada tuh. Apa pernah Bapak Ibu singgah satu tampe subuh. Nulai suang tidur. Kamu sugang. Masya Allah. Ada siku mudah-mudahan kami insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Pertama, amun akan coba bahas setelah kita sampaikan di Al-Fatah apa hukum salat berjamaah. Sudah tahu fadilah salat berjamaah. Kita masuk dulu rentetan sunnah berjamaah tadi. Yang pertama adalah sunnah azan. Azan kok jangan dianggap sederhana, Pak. Azan kok satu ibadah yang luar biasa gadang pahala. Termasuk yang membaca azan, yang mendengarkan azan, dan yang memenuhi panggilan azan. Ada 3 tuh. Yang membaca azan, yang mengumandangkannya, yang mendengar azan, dan apakah yang mendengar tadi datang atau tidak? Ada orang yang membaca azan atau mengumandangkan azan, ada orang yang datang ketika mendengarkan azan tadi, ada yang tidak bisa datang memenuhi panggilan azan tadi, tapi ada tidak fadilah dapat dari azan tadi.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah azan tu pertama lantang suara. Lantang suara. Sampai Nabi SAW mengatakan, al-mu'azzanu yughfaru lahu mada sautihi. Seorang muazzin itu diampunkan dosa sepanjang suara. Ya, sepanjang suara. Disunahkan Nabi SAW ketika azan tu lantang suara, panjang nafasnya, rancak irama. Tapi yang terpenting yang pertama dulu tu lantang suara. Maka dipilihlah Bilal bin Rabah sebagai muazzin. Bilal bin Rabah ku lantang suara. Pernah kita lihat di film Umar ibnu Khattab tu. Ada film itu. Peran Bilal itu kan nak rancak mana irama itu. Tapi kalau di Mekah Madinah alhamdulillah Bapak Ibu rancak suara. Nah, rancak. Tapi yang pertama dulu lantang, jalih dalam panggilan azan tadi. Dan ikut yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masajid." Ya Rasulullah, indah ada yang kami bantu ambo memandu mau datang ke masjid. Ada keringan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hal tasma'un nida, lai tadang azan. Kata Nabi SAW, kepada Abdullah bin Ummi Maktum, umahnya jauh, inyo butuh, nyo batungke pula, indah ada pembimbing datang ke masjid, kamu salah. Kata Nabi SAW, lai tadang azan. Kata beliau, na'am ya Rasulullah. Kalau begitu, fa'ajib tunaikan panggilan azan tadi. Nah, dalam redaksi lain, kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Ummi Maktum tadi, ya Rasulullah, inna fil madinati katsiru minas siba'. Ya Rasul, di Madinahku banyak binatang buas. Banyak binatang buas. Lebih boleh hendak satu salat berjamaah. Kata Nabi SAW, hal tasma'u hayya 'ala shalah wa hayya 'ala al-falah. Laita dengar panggilan hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum tadi, fa hayya halla. Kalau bantu itu tunaikan. Ya. Apa namanya itu? Tunaikan panggilan tadi. Ya. Ambil capek panggilan tadi. Jadi apa Ibu? Kalau bantu itu tadangan ada azan dewa. Ketika uri azan nasiko sampai 5 batis suara terang ayo. Azan awak di musala gua. Lapeh kalau buah. Lapeh kalau buah enggak? Aku pernah Bapak Ibu lewat tadangan dulu tu. Tadangan panggilan azan. Pas ketika mengajar ceramah maghrib kasih pangampe, pasti ku azan masuk azan, tadangan tu sampai ke buah. Berarti kalau batu itu mulai dari bahtih tadangan tadi itu mesti datang lagi. Abdullah bin Ummi Maktum butuh tua batungke ada pembimbing. Kata Nabi SAW, tidak ada keringanan, datang kamu saja. Nabi ini panggil azan tadi. Itu kira-kira apa ya? Ada enggak? Oh, halangan. Hamba Rasul ada halang dah. Enak kalau enggak ada, kalau hujan lagi pajaro lagi. Paneh lagi pamoy gini kok skupi bagi lagi. Enggak ada halangan. Oleh karena itu apa Ibu? Yang pertama kita pahami bahwa solat berjamaah memenu panggil azan tadi itu luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal." Andailah orang tu tahu apa fadilah di balik panggilan azan tadi dan saf yang pertama, la atauhuma, mereka pasti datang walau kana habawan, walaupun dalam keadaan merangkak datang ke sini. Seandainya tahulah itu apa fadilah di balik panggilan azan dan saf yang pertama, maka mereka pasti datang walaupun dalam kondisi merangkak datang. Kamu yakin apa ibu-ibu ada yang mengangkat bagi datang itu? Nah, itu bagian menu. Nah, bahas kira-kira bagi ibu-ibu sebahagian yang ketika terangkan panggilan azan tadi, Pak memang tidak datang ke masjid dah. Tidak bisa datang ke masjid. Atau memang ada halangan dan sebagainya. Boleh tidak mengambil pahala dari panggilan azan tadi? Nah, risiko banyak kadang-kadang tu. Allahu akbar, azan lorang ni. Padahal itu dah. Idza azana al-muadzin faqulu misla ma yaqul. Ketika seorang muadzin tu azan, maka katakan batuan nanti katu ni. Sampai nanti rentetan apa ibu? Ketika selesai panggilan azan tadi, maka disunahkan baca salawat. Nah, ketika dibaca salawat tadi, halat lau syafaat yaumil qiyamah, mereka berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Nah, pertanyaannya apa ibu? Ketika tak ada panggilan azan, iyo basima azan sampai selesai. Nggak usah dibaca dulu. Kebiasaan salamu itu Ketika azan ini sudah. Tadang azan tadi.
Iyo lagi disimak setiap rentetan panggilan azan tadi. Bekora datang, menyimak saja dulu. Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai beko la ilaha illallah. Iyo lagi gaswe sarang di rumah awak bamuwe. Ibu-ibu, lagi basimak panggilan azan. Ya, nah kadang-kadang hal-hal yang sederhana ya kan. Ikut perintah Nabi SAW. Jale-jale itu. Iza azana al-mu'adzinu faqulu misla ma yaqul. Ketika seorang muazzin mengatakan azan, mengumandangkan azan, baca pula bantuan yang dibaca baca nanti dalam Sahih Muslim Bapak Ibu, panjang hadisnya. Nah, ketika dia mengatakan iza qala al-mu'adzin Allahu akbar Allahu akbar. Ketika muazzin mengatakan Allahu akbar faqul katuan Allahu akbar Allahu akbar. Itu saya taruh ya. Asyhadu an la ilaha illallah, baca pula asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, atimu rizqa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqul katuan la haula wala quwwata illa billah sampai selesai. Nah, ketika selesai tadi barulah kita disunnahkan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tam wa salatil qaimah sampai habis. Kalau itu dibaca dia mendapatkan syafaat aku nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kocik apa ibu? Jadi prinsip ketika mendengarkan azan tadi, ya, bahwa itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Minimal panggilan yang pertama, ya, kita ingin mengambil kesempatan kebaikan di balik azan tadi. Masya Allah. Kalau kita baca dulu sejarah azan, itu panjang puluh nanti ya Bapak Ibu. Bagus sampai itu di cawa main bawa solat. Nah, nanti ada panjang puluh kisah. Jadi sunnah yang pertama azan. Nah, bagi yang azan tadi disunahkan gancak suawe, lantang suawe, dan kalau bisa nanti ya Bapak Ibu gancak puluh irama. Nah, iya beritunya. Nah, teman dulu belakang. Apa Ibu? Nah, kita bacakan beberapa hadis Nabi SAW. Fadilah salat berjamaah mungkinlah kita sampaikan petang beberapa fadilah salat berjamaah. Surat itu aturan salat berjamaah. Aturan salat berjamaah. Pertama apa Ibu? Disunahkan mengambil saf yang pertama. Disunahkan mengambil saf yang pertama. Sikoi nak berlaku hukum ihsar. Apa tu ihsar? Ihsar itu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri. Itu berlakunya nanti dalam muamalah. Contoh umpamanya hubungan kita ambu awih apa awih ayah sekali cuman untuk saya ngacak ayah ke ambu awih ayah sekali ya apa awih untuk saya ngacak ayah ke ayah kamu punya untuk saya ngacak untuk kamu untuk apa lebih ngacak buah dia kapak ya sarnamu itu mendahulukan kepentingan orang lain walaupun kamu membutuhkan membutuhkan. Hilang terumpama masih kok. Kamu pernah mengalami itu Bapak Ibu? Baik ceramah itu sampai hilang terumpama. Yang ada itu sepasang pulau situnya. Nah, dia giahnya. Nggak mau mati mudah. Nah, tapi di pas sujud ambil terumpama tadi sehingga jalan kaki pulang. Nah, berlaku ketika itu hukum ihsar. Tapi dalam hal ibadah mahdhah tadi itu tidak berlaku dah. Ayat segala, ambo kabau dua waktu masuk, apa kabau dua pula? Ayat cuma sekali. Maka tidak boleh membahagiakan ayat ke kapak. Gara-gara membahagiakan kapak, kamu tidak bisa solat. Gara-gara tidak ada ayat. Maka ayat ku tidak boleh membahagiakan. Apa itu pula nanti saf? Coba cari ayat Jumaat. Ketika saf yang pertama masih kosong, itu kan dipersilakan juga masuk ke muka-muka. Tadi isi muka pak. Tadi muka paknya anyang di saf yang kedua. Nah, ada nak murid nampak dewa? Dipersilakan juga mbak. Tapi kasih gua kadang pahal gua ambil lah atau balik tu. Nah, maka oleh karena itu apa Ibu, nanti pas ketika pembahasan solat berjamaah Jumat, ya, ada aturan tertentu orang yang akan laksanakan solat Jumat itu mendapatkan catatan-catatan malaikat, ya, dan mereka selama tidak menyakiti jamaah di sini. Jadi ketika mereka di saf yang pertama tu panua, saf kedua panua, kan itu maka datang umpamai maaf, uang gadang pejabat datang. Boleh enggaknya melangkah-langkah jemaah tu? Tak boleh ada. Kecuali di saf yang pertama tu ada satu ruang. Saf pertama panuh tinggal siap lah sudut ni nah. Surang-urang.
Asap kedua panuh sampai selingkik, asap ketiga panuh, asap keempat panuh sampai ke belakang. Tagak ada pintu pas ketika masuk aja mahai. Dia cari je kan sini ada sudut itu kosong cie. Boleh nak melangkah ke sini? Boleh. Yang ambil asap tadi. Tapi ketika asap yang pertama panuh, dua panuh, di belakang cuma asap yang tiga aja, yang di belakang tempat. Baru kau terlambat datang. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan apa ibu dari Abi Umamah. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang berada pada saf yang pertama. Kemudian Nabi ditanya oleh sahabat, wa ala thani, saf yang kedua dapat ya Rasulullah? Diulang Nabi pula balik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang berada pada saf yang pertama. Bertanya pula sahabat balik, wa ala thani, saf kedua ya Rasulullah? Baru jawab Nabi, wa ala thani, baru saf yang kedua satu. Jadi kalau hari itu saf yang mana yang paling encak? Saf yang pertama. Kalau yang saf pertama, kau yang paling datang dulu atau paling datang kemudian? Nanti akan berlaku pula nanti hukum ya. Kalau untuk memancing pahala itu dalam Sahih Muslim. Pernah betul sampaikan sih kepada Bapak Ibu, kan ada 3 ibadah yang gadang pahala, dosa diampunkan, derajat ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wantizaris shalah, menunggu datangnya solat. Itu gadang pahala itu. Menunggu datangnya solat itu pahala terhitung pahala solat. Contoh gini gua. Isya masuk beko jam berapa kira-kira? Berapa minit lagi Isya masuk? Seperempat jam lagi. Taruh seperempat jam lagi. Seperempat jam lagi itu apa ibu? Taruhlah 10 minit gitulah selama. Berarti 20 minit, 25 menit. 25 menit kok. Kira-kira berapa rakaat solat kita? Kalau kita solat di 25 menit, gua lagi berapa rakaat tu? Kamu yakin apa ibu? Agak 10 rakaat lagi tu nak? Lagi. Berarti duduk saja siko. Dapat tidak dapat ilmu pengetahuan? Ya tak? Apa tujuan duduk? Menanti datangnya solat Isya. Maka ketika menanti tadi walaupun duduk terhitung pahala solat. Nah coba kita bayangkan apa ibu. Mulai rentetan kita datang menunggu solat maghrib. Sudah tu azan kita kumandangkan azan. Kita jauh azan tadi. Lalu kita solat berjamaah. Kita solat ba'diyah. Sudah tu kita zikir. Sudah solat tu solat ba'diyah. Sudah tu ta'lim kita. Menanti datang solat Isya. Azan puluh nanti itu banyak kebaikan terkumpul di awak semalam. InsyaAllah. Jadi menanti datang solat itu sebuah pahala yang gadang. Jadi mudah-mudahan nanti apa-apa ibu kau dapat untuk mengambil saf yang pertama tadi, tentu kau dapat capek tibu. Tapi bagi yang capek tibu, kalau dia nak faham, pasti itu enggak tangah dan dia. Ya, kalau nak faham saf yang pertama, itu enggak tangah dan dia dulu tu. Haji Mahai acok lah itu. Haji Mahai ambil capek saf yang pertama. Aku pernah berseluruh Bapak Ibu, boleh ambil saf yang di belakang, boleh ambil saf yang dekat pintu, tapi 2 syarat Tapi kau nak ada dalam kajian kamu yang aku seluruh hampus saja kau ambillah. Mengatu yang pertama sulusul baul, yang kedua sulusul rih. Sulusul baul itu artinya orang yang tak buang angin taguhnya. Berarti itu tak tahan apa pau itu. Baru 2 sebentar sudah tu batal dia. Sudah tu ambillah dekat pintu supaya capek ke WC. Anak kedua sulusul rih. Sulusul rih tu sulusul baul ko buang air kate ya. Sulusul rih ko nak buang angin saja. Jadi kalau memang nak tahan ada 1 uduk tu untuk 2 solat atau 1 solat, maaf Bapak Ibu nak bahasa ndak terkantik panjangnya atau mungkin beser, apa istilah itu? Beser itu sensaban nak. Sensaban. Bagi laki-laki mungkin prostat akut lah mungkin. Nak tahan atau bolehlah di dekat apa? Dekat pintu. Supaya capek keluar. Tapi kalau tidak ambil saf yang pertama capek. Masya Allah. Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, atau terkait beberapa hadis Nabi SAW tentang solat berjamaah, ambil saf yang pertama. Dan kedua Bapak Ibu, ambil saf sebelah kanan. Dari Aisyah, an Rasulullah SAW qala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada mayaminis sufuf. Mayaminis sufuf kau orang yang mengambil saf yang sebelah kanan. Berarti saf yang pertama dan saf sebelah kanan. Jadi kalau saf sebelah kanan itu kan orang nomor 2 sesudah imam. Ya, sudah imam inyo
Ini oleh berarti nomor 2 yang paling capek timu selain imam. Nah, apa kalau seandainya imamnya telah ambil tibu, bila jamaah ambil sah. Nah, kau jadi kajian pula kan? Contoh mereka, imamnya siko di mana? Dia di mana masuk Masuk ke masalah. Aku di siko atau di luar? Oh di luar, di luar. Nah, imam bisa jadi bekah bapak ibu siko masuk. Imam malu tiba boleh. Bila jamaah datang, bila jamaah tagak. Apakah nanti imam? Apakah nanti kamat selesai dulu atau imam tiba? Itu jadi masalah juga tuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan seterusnya. Abilo jamaah tagak. Pertama jamaah tagak ketika qomat mulai dikumandangkan. Iqamat. Kalau dia buat kan qomat nah. Sebenarnya iqamat namanya. Iqamat. Kalau di Indonesia kok kebalik ringkas ada malah itu. Qomat jadi iqamat jadi qomat. Yang paling batu itu iqamah. Azan dan iqamah. Nah kedua ketika hayya 'ala shalah. Nah ketiga ketika imam lah mulai tagak di sab imam. Nah, ditampik salat imam barulah jamaah tagak. Cuma kebiasaan gitu bila makmum tagak ketika muazzin mengumandangkan hayya 'ala shalah. Nah, Bapak Ibu jemaah yang memuliakan. Berarti kalau murid itu kita ambil sab yang pertama sudah itu sebelah kanan. Aba aturan sab apakah sebelah kanan tagwih? Tapi tidak ada. Maka proporsional pertama sebelah kanan dulu ke imam. Sudah itu diambil sebelah kanan. Kalau surang luhui. Boleh atau di belakang imam sabuat. Sudah itu datang surang lain di mata tagak Ya, tagak yang kedua kok pas di belakang imam, maka disiko kau mundur. Boleh berisyarat dengan menapak bahu boleh pula indah atau isyarat dengan takbir saja. Allahu Akbar. Datang surang lain. Di mana dia? Sebelah tidak. Datang surang lain sebelah kanan. Datang surang sebelah kiri. Datang surang sebelah kanan. Barulah pas. Kalau produksi di mata tagak Assalamualaikum produksi kan tagaknya sebelah kida. Kamu itu nah, tetap di belakang imam. Kalau ada produksi surang tetap di belakang imam. Tagak. Sudah itu nanti kalau datang surang lain ambil kida, sudah itu taruh kanan, ambil kita taruh kanan, sudah itu barulah seimbang. Nah, kalau imamnya produksi di mata tagak makmum atau tagak imam qabliyah tagak serentetan atau sabagi dengan makmum. Boleh. Yang biasa dilakukan Aisyah ketika jadi imam, itu biasa tagak saluruh dengan makmum dengan ketentuan makmum memahami gerakan imam. Ya kadang-kadang mereka dulu pula imam, makmum pada imam. Itu maka nanti apa Ibu acuk terjadi mereka. Ketika takbiratul intiqal, perpindahan satu takbir rukun dengan rukun yang lain, baca dua. Contoh mereka, Allahu Akbar. Yang biasa setiap rukun tu kan ada bacaan, ada gerakan Allahu Akbar. Yang dulu Allahu Akbar tu mangkik tangan atau lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar atau Allahu Akbar baru diangkat tangan atau diangkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Apa nang cak? Nah, cara tiga tadi teh. Boleh serentak Allahu Akbar. Boleh tangan gerakan dulu. Apakahnya takbir ikram atau takbir intikal? Contohnya rukuk. Ya kan? Nah. Takbir ya, Allahu Akbar. Atau dulu gerakan Allahu Akbar atau dulu bacaan. Ya kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar samu atau Allahu Akbar dulu gerakan baru bacaan atau dulu bacaan Allahu Akbar. Tiga-tiga itu cara membaca dengan gerakannya. Bisa dipahami Ibu? Tapi bagi imam, kita teman perhatikan, bagi imam
Yang paling gancak tuh dulu gerakan bangun bacaan. Bagaimana kemarin itu? Pedoman jamaah terhadap gerakan imam dari gerakan atau dari bacaan imam? Ada dari bacaan. Maka banyaknya jamaah yang dulu pada imam. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Jamaah yang dulu pada imam pun dikhawatirkan nanti ditukarnya kapalo. Sampai Nabi mengatakan dikhawatirkan nanti kapalo tukar dengan kapalo himar. Saking dilarang Nabi SAW jamaahku dulu dari imam. Maka pedoman jamaah terhadap bacaan imam. Nah, separuh jalan kata ruku Allahu Akbar. Kapan itu? Separuh kira-kira baca gerakannya baru dibaca takbiratul intiqal. Allahu Akbar. Jadi pas ketika makmum ko beko mandangan takbiratul intiqal, si imam ko lah di pertengahan. Indak jauh jarak Sebab kadang-kadang kalau jauh bana jarak salah pula. Kalau dulu makmum pada imam salah pula. Itu maka kalimat-kalimat dalam hadis Bapak Ibu, iza kabbara fakabbaru. Ketika imam takbir, maka takbir pula lah. Maka menggunakan huruf fa. Fa itu kalau dalam ilmu nahu itu kalimat yang berintetan cuma ndak lamu jarak ini. Beda dengan wa, beda dengan summa. Kalau summa ku jauh jarak. Kalau fa capek langsung segera. Indak dulu, indak beriringan, indak samo, tapi indak perlu jauh jarak. Nah, itu maka nanti banyak dalam perintah-perintah Nabi SAW itu selalu menggunakan huruf fa dalam huruf atop bukan huruf wa. Nah, jadi Bapak Ibu balik kanan balik disunahkan Nabi SAW mengambil sab yang sebelah kanan, ya sab yang pertama dan sab yang sebelah kanan. Jalannya Ibu. Nah, itulah mungkin mereka sebagai pembuka. Silakan Bapak Ibu. Masalahnya masih banyak tuh. Terkait masalah imamah, sholat berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan walaupun kesedia pembuka saja pada malam kini, insyaallah mudah-mudahan bertambah kami sholat berjamaah itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau masih ada waktu tersisa, kita buka mungkin dialog, dapat dia jauh, kalau nak kita pasamuan, kalau nak utang dulu. Nah, silakan. Boleh, tak masalah. Tak masalah anak-anak azan. Ya, sunnah azan tu kan gancak suara lantang suara. Nah, posisinya posisi ketika anak-anak melakukan ibadah, kalau ni alun dewasa tu pahala untuk orang tua. Ya, sedangkan jadi imam mumayyiz mulia. Mumayyiz. Apa tu mumayyiz? Ya, jadi ada nanti sobi ku anak-anak. Ada mumayyiz. Ya. Apa itu muwayyiz? Muwayyiz ko anak-anak yang sudah mengetahui sah batal syarat rukun. Paham ya? Nah, nya boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Nya alun dewasa leh, alun baligh. Baligh itu apa tu? Baligh itu berakal. Berakal. Ya, baligh itulah dewasa. Tanda-tanda baligh ko apa Ibu kalau produksi majalah itu datang bulan. Kalau laki-laki, maaf, mimpi dewasa. Kan begitu ya? Kalau seandainya tidak berlaku itu, maka nanti diambil batasan usia 5 balik tahun. Jadi kadang-kadang tu memang 2 balik, 3 balik, 4 balik tahun tu alun jual leh. Nampak leh. Produksi mungkin alun datang bulan, kalau laki-laki mungkin alun ada tanda dewasa. Maka diambil batasan 5 balik tahun. Nah, kini usianya ya sekitar mungkin 9 tahun lah. Alun 8 atau 9 tahun. Kini kan banyak SD itu kan SD-IT itu habis Quran. Usia 8 tahun itulah apa di Quran itu 10 juz. Banyak tu. Bacaannya fasih, nya paham dengan ilmu, pandai pula nanti tata cara solat yang sempurna. Boleh jadi imam, boleh. Dan kayak jadi imam. Nah, namun mumayyiz. Nah, jadi mumayyiz ko anak yang alun sampai dewasa, masih anak-anak tapi nya paham ya, syah batas syarat dan rukun. Nah, pernah kita coba tu ibu-ibu. Ibu rumah mana? Kalau anak-anak atau cucu yang sekolah IT lah. Lagi dia banyak yang apa-apalan Quran kan? Nah, boleh. Nah, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mauludun hatta yaqulul khinsa ma'amilan min hasanatin kutiba liwalidayhi
seorang anak sampai usia dewasa, apapun ibadah yang dia lakukan dituliskan pahala untuk kedua orang tuanya. Atau kelebihannya. Itu kelebihan. Yang ngajak orang tua azan tapi nak jalih dah daripada anak-anak azan. Tapi rindu yang memenuhi panggilan azan tadi. Ngajak anak-anak. Kalau anak-anak itulah mumayyiz, itulah sah. Jarang jadi imam lah sah, apalagi nanti sebagai muadzin. Nah, jadi nanti latihlah anak-anak atau kalau mangnya gancak suara ini azan. Nah, sebagian kita kan memahami apa aja azannya. Nah, apa aja azan. Kini ada anak mumayyiz. Ada di belakang tu ada orang tua. Asal yang berhak jadi imam. Yang tua pun nak luri bacaan dah, nak sah Fatihah dah. Asal yang berhak jadi imam. Sementara yang mumayyiz tadi kalau sampai kelas sampai SD lah taruh, apa bapak ibu, lah apa dia 8 juz 5 juz. Pasti. Betul yang kita cari di YouTube tu kan cok anak-anak cuma penjadi imam dia. Maka tetap yang berhak jadi imam tu aqra'uhum li kitabillah. Yu'amul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang imam satu kaum adalah yang paling qari bacaan. Fa in kana sawiyan, kalau ada dua orang yang sama qari, ya aqdamuhum ya a'lamuhum sunnah, yang lebih paham tentang sunnah atau lebih banyak ilmu. Fa in kana sawiyan, kalau kedua tu sama juga. Nah, sama keduanya. Aqdamuhum hijrah, yang paling dulu hijrah. Nah, fa in kana sawiyan, kalau sama juga dengan ketiga dia sama-sama hijrah dulu, kini kan ada hijrah lah. Nah, sama-sama hijrah juanya, barulah diambil aqdamuhum sinin, yang paling tobange, yang paling tua, paling qori dulu, paling alim dulu. Nah, sudah tu baru yang paling tua. Nah, berkumpul dalam diri seorang tadi, inyoh yang qori, inyoh yang alime, inyoh yang tua. Maka dia berhak jadi imam. Nah, tapi qori ndak, alim ndak. Sementara ada di situ anak-anak yang mumayyiz tadi lebih qari, lebih fasih, lebih alim, maka dia jadi imam. Ini boleh jadi imam. Jadi yang paling qari itu makanya Bapak Ibu, amu jarang menjadi imam. Jarang. Apalagi sejak belas pasti dulu tuh kadang ada sebutan huruf tuh yang kurang jelek. Maka tetap yang berhak jadi imam itu yang paling qari. Ya, yang paling lugu bacaan. Nah, baik, saya lagi dari ibu. Ya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Yang kami tanyakan adalah bagaimana cara pelaksanaan dalam buka masbuk atau makmum yang terlambat. Mulai dari cara menentukannya, cara bacaannya, dan gerakannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk artinya orang yang datang belakangan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Ketika salah seorang kalian itu datang, dia datang laksanakan salat, kemudian dia mendapati imam sedang melakukan salat. Nah, dia mendapatkan imam sedang melakukan salat, maka lakukan salat seperti gerakan salat imam. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, "Idza ji'tu bila sholati wa nahnu sujudun fasjudu." Ketika kalian mendatangi kami salat dan kami sedang sujud, fasjudu, maka sujudlah. Wala ta'utuha syai'an, dan jangan kalian ulang sesuatu. Wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah, siapa yang mendapati satu rakaat maka dia mendapatkan salat. Nah, jadi mereka kita ada apa ibu-ibu? Masbuk orang yang tidak bisa sempurna membaca Al-Fatihah beserta imam. Itu masbuk tuh. Bisa jadi kita lambat tibu, tapi Fatihah cepat. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian datangnya takbir. Kebetulan imam ayat surah Ar-Rahman tadi sempurna baca Al-Fatihah. Maka yang tidak terhitung masbuk, sempurna aja. Nah, masbuk ketika datang imam lah laksanakan membaca Al-Fatihah. Nah, bagi orang yang seperti itu, ketika datangnya sempurnakan takbiratul ihram, ya, lalu ikutilah apa gerakan imam. Siapa yang mendapati satu rakaat, apa makna satu rakaat? Ia mendapati imam rukuk, Allahu Akbar. Imam sadar rukuk, ia datang. Nah, ia datang, takbiratul ihram sempurna, lalu dapat dia imam rukuk.
faqad adraka shalah, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat salat. Yang salah bihe itu kita sempurnakan. Dan tidak pula boleh kata kajar benar. Pemain dia kalau biasanya baca ayat qul huwallah. Ya, qul ya ayat apalah. Qul ya ayyuhal kafirun. Hampir baca ayat tadi apa tiba dikajar lagi. Sehingga tergesa-gesa pas ketika imam sedang rukuk Allahu Akbar, dia datang rukuk boleh Allahu Akbar. Ketika rukuk imam yang tidak Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Berselisih jalanlah antara si makmum dengan imam. Tidak dapat ini sama tumakninah dengan imam rukuk, maka tidak terhitung 1 rakaat. Bisa paham Ibu? Nah, maka ketika kita masuk itu, datang kalau sempat bacaan itu Al-Fatihah, nah, dijamin baca Fatihah itu oleh Al-Fatihah imam. Kita tagak dari betul, sudah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, maka imam kita ikuti. Walaupun beko di rakaat sholat maghrib itu bisa jadi sampai kali tahiyat. Pada coba tuh. Sampai kali bisa sholat maghrib. Nah, coba lah, iya imam. Enak. Inilah menjelang rakaat kedua. Menjelang rakaat kedua. Kan begitu? Allahu Akbar kuat, sami Allahu liman hamidah. Tidak sudah itu. Allahu Akbar. Amun timu. Ada tu dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika itu imam tahiyat. Maka dia jawab, "Amu ikutilah imam tahiyat." Sudah itu bangkitlah si imam. Amulah sekali tahiyat kan. Nah, kan begitu? Itu sempurna rakaat kategori imam. Nah, rakaat kategori, tahiyat kan? Rakaat kategori tahiyat terakhir. Nah, amu serakaat dulu. Serakaat dulu. Amu ikutilah si imam kota tahiyat 2 kali tahiyat dulu. Sementara hitungan rakaat dulu serakaat. Ketika imam salam amu ngambil rakaat kedua deh. Sesudah rakaat kedua amu tahiyat yang pertama. 2 kali itu. Habis itu baru tahiyat terakhir. Maka bisa jadi sholat maghrib itu bagi si imam yang masuk itu sampai kali tahiyat. Nah, maka mudah-mudahan disipu. Kau tentu kadang pulau pahala. Semakin banyak bacaan semakin kadang pulang sampai pahala. Cuma yang telah ambil tagih dulu. Kalau itu Ustaz aja kita telah ambil banyak dapat bacaan. Ada pula nanti apa ibu di hadis yang lain kata Nabi SAW. Ya, man sholat arba'ina yauman fi jamaah. Siapa yang sholat secara berjamaah selama 40 hari, yudrikuhu takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul yang pertama, kutiba lahu bara'atani, Allah tuliskan untuknya 2 kelepasan, 2 kemerdekaan. Bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar, lapih dari sifat kemunafikan, lapih pula dari api neraka Allah SWT. Maka usahawan kita indak masbuk atau basamula dari awal dengan imam. Jalannya Bapak Ibu. Jalannya. Baiklah, di waktu lama suah. Aku berharap nanti Bapak Ibu, andai nanti ada pertemuan, ya mungkin pembahasan agak 10 atau 5 malam ini sudah dibuka dialog. Insyaallah nanti kita mulai kita salah jamaah lah. Tapi biasanya yang tentang kalau wirid Bapak Ibu itu dimulai dari bab taharah kalam kajian fikih. Kajian fikih dimulai dari bab taharah itu panjang puluh nanti itu, atau kita masuk saja nanti dalam solat kita mulai nanti di rukun. Rukun. Itu harap nanti mudah-mudahan pembahasan solat nanti insyaallah paling tidak agak 6 kali pertemuan itu tuntas masalah solat, mulai dari sunnah sebelum datangnya solat dan sunnah setelah solat. Nah, insyaallah nanti Bapak Ibu kamu kunci mana dari awal terkait nanti masalah khilafiyah. Aku akan paparkan hadis-hadisnya. Kita paparkan nanti ulama-ulama yang sampai seperti itu, maka diserahkan pilihan kepada jamaah. Sepakat kayaknya. Kalau memang ada rencana murid itu wirid empat, kita sepakat dari awal. Kamu nak ingin menimbulkan masalah. Nah, sebab ada jamaah yang salah paham apa ibu-ibu. Ketika kamu sampaikan 9 model bacaan iftitah Nabi SAW. Saya sudah itu heboh di berdua. Ustaz lelain doa aliran kini. Dulu Allah berkabir, bacaan kini lah 9 kecil. Apa ibu-ibu? Nanti insyaallah kita sampaikan nanti ku hadisnya. Aku pendapat Imam Syafi'i, aku pendapat Imam Maliki, aku pendapat Imam Hanafi. Kalau para ulama untuk itu, sudah itu serahkan kepada
bersangkutan. Cuma nanti kalaupun ada bacaan yang Assalamualaikum itu dibaca, silakan. Hanya bacaan iftitah Allahumma ba'id silakan. Bacaan Allah berkabirau silakan. Kamu itu baca sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya atau rabbana walakal hamd sampai di situnya bacaan Assalamualaikum. Kita tidak persoalkan. Kita paparkan nanti hadisnya. Sudah itu serahkan pemilihan kepada jamaah. Halus sepakat murid itu Bapak Ibu? Sepakat kayaknya. Nah, kalau sepakat kita nanti insyaallah mudah-mudahan bertambah sempurnalah pelaksanaan ibadah salat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk sementara itulah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bertambah semangat pada masa yang akan datang. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.